Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliyatasa, Prodi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menyampaikan sinopsis pendekatan pragmatis novel Saman, penulis Ayu Utami, penerbitnya Perpustakaan Populer Gramedia, dan tahun terbitnya tahun 1998. Pada novel yang dikarang oleh Ayu Utami pada tahun 1994 ini merupakan karya pertama. Novel ini menceritakan kisah 4 orang sahabat yang saling terkait dengan masa lalunya, yakni Laila, Sakuntala, Chok, dan Yasmin. Mereka berempat sejak kecil sudah bersahabat, sejak lama, mulai dari menduduki bangku sekolah dasar. Tidak hanya bersama-sama, tetapi mereka mempunyai obsesi yang sama, yaitu terhadap laki-laki. Laila seorang gadis lucu yang mudah terpikat oleh laki-laki, salah satunya terpikat lelaki yang baru ditemuinya, yang bernama Sihar, yang semula terhambat oleh pastor muda yang bernama Wisanggeni. Laila menjadi terlibat jauh oleh masalah yang dihadapi oleh Sihar, yaitu menuntut kepada atasannya bahwa temannya telah dibunuh karena penyebab atasannya. Sihar dan Laila terlibat pada suatu masalah yang sebenarnya tidak harus terjadi. Sihar telah mempunyai istri dan sangat tidak wajar apabila Laila menjalin hubungan dengan Sihar. Yasmin seorang pengacara yang tegas, handal, dan sangat membela kepada orang yang merasa dirugikan. Dan ia sangat tidak mengharapkan imbalan. Ia sudah menikah, namun berbeda dengan Chok yang dikenal sebagai orang yang binang. Kemudian, Sakuntala merupakan sahabat Laila, Yasmin, dan Chok yang tinggal di New York lantaran ia mendapat beasiswa seni tari. Dan ketiga sahabat mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan ketiga orang tersebut bersama Sihar dan Wisanggeni. Laila meminta Yasmin dan Wis untuk menolong Sihar menyelesaikan kasus salah seorang teman Sihar yang meninggal lantaran penyebab atasannya. Sebab kejadian itu, Laila dan Wis menjadi sangat dekat, dan Laila ingin mengajak kencan dengan Wis, tetapi Wis menolak ajakan Laila karena Wis sangat khawatir akan keperawanan Laila. Wisanggeni yang seorang pastor kini terlibat lebih jauh tentang suatu permasalahan di sebuah desa bernama Prabu Mulih. Di sana, ia pertama kalinya bertemu dengan Upi. Wis menyelamatkan Upi yang telah tercebur dalam sumur. Dan tiba-tiba, Wis memiliki anggapan yang sangat aneh terhadap Upi. Suatu ketika, Wis membawa pulang ke desa dan Wis mendengar dari seorang bahwa Upi mengalami masturbasi. Wis sangat prihatin dan ingin sangat terlibat jauh di dalamnya. Wis kini hampir setiap minggu ke tempat Upi dan membangun pembangkit listrik, menanam pohon karet, dan itu semua atas izin ayah Upi dan pastor. Seiring berjalannya waktu, warga ketergantungan kepada Wis. Namun, rencana mereka tidak berjalan dengan lancar. Sebuah keputusan pemerintahan tidak setuju terhadap perkebunan tersebut. Dan ada pihak yang akan mengambil alih perkebunan tersebut menjadi milik swasta. Mereka pun bersikukuh untuk mempertahankan lahan perkebunan tersebut. Usut demi usut, akhirnya lahan tersebut diambil alih kepemilikannya oleh pihak tertentu, yaitu oleh swasta. Dan Wis ditangkap dan disiksa di dalam sebuah penjara. Wis juga sangat marah terhadap dirinya sendiri karena Wis tidak bisa menolong Upi dari peristiwa yang membuat nyawa Upi terenggut. Kemudian Laila merencanakan pertemuannya bersama Sihar di New York. Namun, ternyata Sihar tidak menepati janjinya sehingga menyulut amarah kepada Sakuntala yang merupakan sahabat karib Laila. Tetapi hal yang sangat aneh, Laila malah membela Sihar. Sakun tidak habis pikir kepada Laila yang selalu membela kepada seorang yang sudah benar-benar dicintainya. Beberapa
berbeda dengan Sakuntala yang berganti-ganti pasangan sesuai yang ia mau. Wis tersiksa dalam penjara yang membuat Wis meragukan akan adanya Tuhan. Namun berkat keajaiban Wis akhirnya bisa keluar dari penjara dan mengirimkan surat kepada ayahnya agar mengirimkannya sejumlah uang serta meminta ayahnya untuk memberitahu bahwa ia butuh bantuannya. Dia mengusulkan agar Wis pindah ke luar negeri. Namun di tengah perjalanan Yasmin tidak tega akan kepergian Wis dari Indonesia. Maka dari itu, mereka berdua melakukan hubungan terlarang dan akhirnya Wis yang melarikan diri untuk sementara waktu ke Amerika mengganti namanya menjadi Saman. Perasaan nafsu yang selama ia menjadi pastor kini berubah menjadi perasaan penuh cinta terhadap Yasmin. Deskripsi angkatan karya prosa. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbit umum. Persoalan sejarah memang memegang peran penting di sini. Angkatan 90-an memberikan napas. Ciri-ciri angkatan 90-an itu kecenderungan nominan dari penyairnya lebih menyodor unsur askritik. Semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa kekuatan apapun, ditandai dengan banyaknya roman percintaan, dan mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol, salah satunya Ayu Utami. Destina Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat, 21 November 1968. Umur 43 tahun, adalah aktivis jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Marta, Forum Keadilan, dan DNR. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes pemberedalan. Kini ia bekerja di Jurnal Kebudayaan, Kalam dan Dia, Teater Utan Kayu. Novelnya yang pertama, Saman, mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998 ini karena novel Saman mengambil tema seksualitas dari perspektif yang masih tabu pada masanya sehingga mengundang kontroversi. Latar belakang novel Indonesia tahun 80 sampai 90-an pada masa rezim Orde Baru pemerintah dengan otoriter. Kemudian sebagai besar latar dari novel ini bergulat dengan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Ulasan pada novel ini, novel Saman adalah refleksi kehidupan masyarakat saat novel itu dilahirkan. Novel Saman ialah memetik dari kehidupan masyarakat Indonesia yang berada kekuasaan rezim Orde Baru yang begitu kejam terjadi pada tahun 1990-an. Novel Saman menggambarkan peristiwa sengketaan tanah dan kerusuhan yang terjadi di Medan. Kejadian tersebut membawa persoalan yang serius bagi masyarakat, yakni akan diubahnya perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Tetapi masyarakat tidak setuju dengan perubahan yang diusulkan ini. Hal tersebut membuat penguasaan berbuat tindakan yang tidak manusiawi, yaitu dengan memaksa penduduk untuk melepaskan tanahnya untuk perkebunan kelapa sawit. Mereka menggunakan kekerasan untuk meneror, memperkosa, menindas, dan jika membunuh penduduk. Masa itu pula terjadi kericuhan yang disebabkan unjuk rasa buruh yang memunculkan kerasisan. Itulah ulasan dari novel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari novel ini adalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap novel Saman karya Ayu Utami mengenai emosional tokoh Saman diperoleh hasil yaitu tokoh Saman dalam novel karya Ayu Utami memiliki berbagai unsur-unsur emosional yang kuat dalam dirinya. Dalam kehidupannya ia banyak mengalami berbagai permasalahan
Permasalahan tersebut mengakibatkan Saman mengalami perkembangan emosional yang tidak mudah. Tekanan-tekanan permasalahan di lingkungan di mana dia berada menyebabkan Saman terkadang marah, sedih, benci, cinta, dan terkadang Saman merasa bersalah. Emosional tersebut terdapat dalam novel Saman karya Ayu Utami. Selain itu, Saman juga digambarkan dalam penceritaannya sebagai orang yang sangat religius, bekerja keras, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Saman yang mengganti namanya yang sebelumnya bernama lengkap Athanasius Wisanggeni Wis, begitulah ia biasa dipanggil Wis. Wis beragama Katolik dan ia mengabadikan dirinya sebagai pastor. Wis sangat menginginkan ditugaskan di Prabu Muli, suatu tempat masa kecilnya di mana ia dilahirkan, juga tempat yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Akan tetapi, Wis tidak diizinkan jika hanya berlibur di sana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah melihat video ini.